Ya kalau 30M bener. Oh bener. Iya kan jasa lawyer. Iya. 30 miliar. Tarifnya Farhad Abbas 30 miliar. Shit. Yang jadi masalah Agus, cara bayarnya gimana? Dicicil gitu maksudnya. Sebulan kayak cicilan sepeda motor 700.000 gitu. Mau sampai kapan Agus bayar ke Farhad Abbas 30 miliar? Cucunya Agus harus ikut nyicil, cicitnya terus sampai ke bawah ya kan. Ini mah 7 turunan gak bakal lunas ini mah Agus. Lu harus bayar Farhad tuh 30 miliar loh. Oh gak gitu bang. Farhad kan ikhlas kalau dukung Agus, kan pembela kaum lemah. Gua gak percaya. Gak percaya kalau Farhad ikhlas, ya kan? Kamu tahu kan kronologisnya nih, Farhad kenapa dituntut UMKM? Jadi ceritanya, cerita singkatnya aja nih. Dia itu gini loh, para UMKM ini investasi di satu perusahaan, kalau nggak salah apa itu Mills gitulah, ya kan? Nah, perusahaannya ini diduga melakukan kecurangan, ya kan? Kemudian diadukanlah ke pengadilan. Tetapi uang-uang para UMKM ini sudah ada di perusahaan itu, maka disitalah itu uang oleh kepolisian, kan begitu tuh. Nah, datanglah Farhad Abbas dan kawan-kawan, ya kan, bilang, udah itu duit jangan disita oleh pemerintah, ya kan, oleh kepolisian, biar kami amankan aja. Artinya Farhad CS lah yang mengamankan duit itu, ya kan, begitu. Jaga-jaga takutnya si perusahaan kalah nih di pengadilan. Kalau kalah itu duit jadi milik negara atau jadi milik, ya jadi disita lah ibaratnya begitu. Nah kalau diamanin sama Farhad Abbas, itu duit bisa dibalikin ke ibu-ibu UMKM, kan begitu. Lah ladalah ternyata si perusahaan ini menang di pengadilan. Itu artinya duit tidak ke sana, namanya tidak diambil oleh pengadilan, kan. Jadi menjadi kembali ke hak milik siapa itu, para UMKM. Tetapi itu duit sudah diamankan oleh Farhad Abbas CS, ya kan begitu. Nah sekarang ditagih mana duit itu? Ternyata duit itu udah nggak ada. Ini versi dari UMKM itu begitu kronologisnya. Dari awal dia muncul sebagai pahlawan, Farhad Abbas ini kepada UMKM. Datang tuh dia sebagai pahlawan, ya kan. Ya, daripada duitnya disita nih nanti sama pengadilan, udah titipin kami aja, kami pembela kaum lemah. Setelah duitnya dititipin, di pengadilan menang, duitnya bukannya dibalikin ke kaum lemah, malah ditilep. Kan begitu ini versinya. Ini ya versinya dari UMKM tuh begitu. Memang modusnya dari awal gitu, pembela kaum lemah, pembela kaum lemah. Nah begitu pula dengan si Agus nih. Awalnya dia datang tuh sebagai pahlawan, pembela kaum lemah, ya kan. Ayo Gus, saya datang sebagai pahlawan. Diikatlah itu Agus dengan cara apa? Dengan buru-buru ngelaporin Nopi. Padahal itu hanya untuk ngikat. Jadi Agus tuh biar terikat dengan Farhad. Karena udah ngelaporin Nopi, Agus mau cari pengacara lain kan susah. Udah terikat. Lu mau pakai pengacara lain lo katanya. Ingat lo, lu udah ngelaporin Nopi. Siapa yang bertanggung jawab nih dengan laporan lu? Ya gue. Akhirnya gitu, akhirnya Agus terikatlah dengan Farhad. Tapi kan bang nggak mungkin lah Farhad masang tarif 30M ke Agus. Iya sih, memang kalau untuk masang tarif 30M nggak mungkin juga kalau ke Agus. Dia tahu begitu kan, Agus kondisinya ekonominya bagaimana. Tapi di sini ya kalau dilihat dari kronologis yang UMKM tadi, sebenarnya dari awal yang dicari, yang dituju fokusnya itu ke duit, ke 1,5M ini, sudah ke donasi ini, bukan ke mata, bukan. Nah kebetulan, ya kan, kebetulan Agus juga arahnya sama, pengen ke duit, ke 1,5M. Karena sejari awal diduga ini ya tidak buta memang. Jadi buat ngapain duit gede-gede? Ya paling untuk operasi apa sih namanya, perbaikan aja lah, nggak sampai habis 1,5M, ya kan begitu. Nah, dua orang ini bertemu yang sama-sama niatnya duit, begitu loh. Ya mungkin awalnya sebegitu, udahlah. Ini seuzonnya nih ya, pembicaraan di belakang, karena kita belajar dari kronologi UMKM. Tenang, 1,5M cair. Tapi ingat bagian buat kita berapa?
itu. Sekarang diserahkan aja 500 juta ataupun 700 juta buat Farhat. Agus kebagian lah 700 juta misalkan, setengah-setengah lah bagi dua. Ya Agus tetap untung, dia nggak dapat duit itu bukan dapat hasil usahanya dia, hasil sumbangan, begitu kan. Nah, tapi makin kesini ternyata kalah cerdik. Denny Sumargo bikin petisi dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau seandainya pun itu pun meleset nih, ada yang kedua yang diuntungkan Farhat, pansos, ya kan? Dia pengen terkenal. Sekarang bayangin aja kalau seandainya bayar iklan itu di TV, biar dia selalu muncul diiklanin di media, berapa duit itu bayar, ya kan? Ya mending numpang tenar di Agus, yang kebetulan Agus juga punya tujuan yang sama ke duit itu. Tapi ternyata sekarang duitnya malah dibuat petisi oleh Denny Sumargo, para donaturnya nggak rela. Agus cuma kebagian berapa itu? Pertama 12 juta. Sekarang yang update terbaru 800.000, ya kan? Ujung-ujungnya apa nih? Ya tebu, habis manis sepah dibuang, ya saling melepeh lah, ya kan? Karena memang niat awalnya bukan kebaikan sih. Mau Agus ya tujuannya duit 1,5 M, Farhat juga duit, ya kan, 1,5 M. Terus mau bagaimana? Ujung-ujungnya akan saling melepeh ini, akan saling meninggalkan. Ya Agus juga akan ditinggalkan. Coba kamu perhatikan nih video berikut ini dari Farhat. Memanfaatkan hal seperti ini, ya. Saya nggak mau ketemu kalian. Kalau kalian mau kembaliin teman Agus, ketemu Agus saya silahkan, damai-damai aja sendiri gitu. Kita nggak mau ganggu-ganggu lah. Udah mulai lepas tangan kan. Terus Agus yang juga itu kamu lihat, dia ada di tangga apa Polda atau apa itu. Orang-orang pada cuek aja, padahal kan udah terkenal Agus. Siapa yang peduli dengan Agus? Orang lalu lalang gitu aja, ya kan. Setelah dibuang, dapat apa coba? Jadi artis ya nggak mungkin, ya kan. Orang-orang sudah nggak respect sama dia. Ya buktinya itu, orang lalu lalang, mungkin nggak ada yang minta foto sama Agus, atau mungkin simpati Gus. Enggak, ya orang lalu lalang gitu aja, hanya ditinggal gitu aja. Coba kalau udah begini nasibnya, ya mau bagaimana? Sejak awal itu niatnya sudah salah gitu loh. Dua orang ini, aduh, bener pantesan saya tuh bilang, kok bisa dia kok nurut banget sama Farhat. Ini ketahuan di sini sudah. Memang duit ini sejak awal nih, mau Agus, mau Farhat ini loh. Jadi tuh kita ini apa ya? Bener ya, kita ini suuzon gitu kan, berburuk sangka kepada Farhat, kepada Agus, ya kan. Tapi bukan tanpa dasar gitu loh. Fakta-fakta di lapangan menunjukkan hal demikian gitu. Kronologi UMKM ya kelakuannya Farhat begitu. Terus di fakta-fakta di lapangan yang Agus ternyata bisa melihat dan lain sebagainya. Ya hanya kita, suuzon kita malah diperkuat dengan itu begitu loh. Udah sekarang hilang sudah ini respectnya masyarakat kepada Agus, hilang sudah. Waduh. Ya udahlah, gimana nih solusi lainnya? Ya udah terakhir nih, pesanlah buat Nopi. Ayo tegas. Sekarang tegas, ngomong tegas lah udah. Ini duit bukan punya Agus. Udah Nopi bilang, ini duit akan saya balikin ke donatur kesekian, kemudian kepada yang membutuhkan sekian, kepada Agus sekian gitu loh. Udah stop bilang ini duit Agus, stop, ya kan? Udah gitu aja. Lain kali nanti kalau Agus mau minta tolong lagi, minta pengobatan mata, gak apa-apa. Kalau memang Teh Nopi ini punya hati malaikat, tolong aja, tapi di luar donasi ini gitu loh. Pakai aja duit dan jatahnya sumbangan untuk ODGJ misalkan, begitu kan bisa begitu loh. Itu pun kalau Agusnya mau tobat, mau sadar ya. Kalau enggak ya udahlah, itu ikutin aja tuh petisinya itu, petisi para donatur nih. Teh Nopi jangan lembek-lembek lagi. Ayo tegas. Terima kasih karena sudah menyimak.